Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya bilang iya, memang iya tidak paham Pancasila. Anda mungkin enggak, saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu. Itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi yang juga sebenarnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur itu, bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik, supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi maksta. Itu dasarnya.